Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.
adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Teman-teman Kak Anita, mana ya? Kak Silvi belum menjawab. Kak Silvi. Ya, hadir. Halo Kak Anita. Hai Kak. Ini Kak Christine sama Kak Meli, mana ya? Belum muncul. Yuk kita panggil sama-sama yuk. Kak Christine, Kak Meli. Kak Meli. Iya, saya datang. Saya juga datang. Halo Kak Christine, Kak Selvi, Kak Anita. Senang sekali bisa menyapa adik-adik dan kakak-kakak sekolah minggu. Sehat semua ya? Sehat Kak, puji Tuhan. Semua masih diberi kesempatan untuk beribadah ya. Berkat Tuhan bisa kita nikmati setiap hari. Istimewa sekali rasanya bisa menikmati kasih Tuhan yang tak pernah berhenti dicurahkan. Kita sudah saling sapa satu dengan yang lain. Kita juga sudah menyapa adik-adik. Sekarang saatnya kita sapa Tuhan dan ucapkan selamat pagi. Saya rindu sekali memimpin adik-adik untuk berdoa. Kita ucapkan selamat pagi kepada Tuhan lewat dulu ya teman-teman. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih karena Engkau menyertai kami sehingga kami dapat beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya penyertaan-Mu menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, selain berdoa, ucapkan selamat pagi kepada Tuhan juga boleh lewat pujian loh. Tapi kali ini giliranku dulu ya yang bernyanyi bersama adik-adik semua. Nanti giliran teman-teman yang lain. Baiklah. Adik-adik, ada satu pujian loh yang bisa kita nyanyikan untuk menyapa Tuhan. Karena kita akan menyapa, maka kita harus dengan semangat. Apa ya judul lagunya? Selamat pagi Tuhan. Kak Anita dan adik-adik di rumah masing-masing, kita memuji Tuhan bersama-sama. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Kak Selvi, lanjut. Siap Kak. Adik-adik tahu tidak, seseorang itu bisa menjalani hari dengan indah apabila merasa dikasihi. Sementara kasih yang paling indah itu adalah kasih Yesus. Seperti lagu ini. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Jangan Kak Selvi aja yang nyanyi. Ayo adik-adik juga ikut ya. Indah, oh indah, kasih Yesus, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga
di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kak Christine, sekarang Kak Christine ya. Baik, Kak. Nah, coba lihat Alkitab Kak Christine. Apa itu artinya? Artinya saatnya mendengar firman adik-adik. Apakah Alkitab saja sudah cukup? Belum. Siapkan telinga untuk mendengar, siapkan hati untuk menerima firman, dan juga pujian yang akan menolong kita mempersiapkan hati dan telinga untuk mendengar firman Tuhan. Adik-adik bersama Kak Christine, kita pujikan lagu ini bersama ya. Ku mau mendengar firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Hai, jumpa lagi ya dengan Kak Anas. Gimana? Sudah siap dengarkan firman Tuhan? Kak Anas berharap kita semua masih setia ya. Kita semua masih tidak bosan beribadah secara online. Nah, sebelum kita mau dengar cerita hari ini, Kak Anas mengajak kita semua untuk masuk di dalam doa. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Hari ini Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami untuk mengerti. Kami menyerahkan waktu di depan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini kita mau belajar cerita yang bertemakan menaati Allah yang penuh kasih. Nah, sebelum memulainya, Kak Anas punya beberapa gambar. Kalian bisa memilihnya, ya. Oke, gambar yang pertama. Kalian boleh pilih mana yang kalian suka. Sudah pilih? Sekarang gambar yang kedua. Sudah? Mana yang kalian pilih, yang kanan atau yang kiri? Gambar yang ketiga. Oke, sudah. Gambar keempat. Sudah ya, saya pilih. Yang kelima. Terakhir, gambar keenam. Bagaimana dengan gambar-gambar tadi? Sudah dipilih? Nah, sekarang Kak Anas mau tanya. Gambar yang kalian pilih itu
yang kalian suka itu lebih baik nggak dibandingkan dengan gambar yang satunya? Ngerti ya? Misalnya kalian pilih yang junk food, ya. Lebih baik nggak pilihan itu dibandingkan dengan yang satunya, yang makan makanan sehat. Walaupun kalian lebih suka itu yang junk food. Nah, hidup kita ini penuh dengan pilihan, ya. Ada yang baik, ada yang kita suka. Untung-untung kalau yang kita pilih itu kita suka dan itu yang baik. Nah, hari ini kita mau belajar tentang seorang atau beberapa anak muda yang ada di dalam Alkitab yang dihadapkan juga pilihan-pilihan yang menarik, tetapi mereka taat untuk memilih yang sesuai dengan yang diharuskan. Nah, kisah cerita pada pagi hari ini terambil dari Daniel 1. Kalian buka Alkitab kita sama-sama, Daniel pertama. Judulnya apa? Di Istana Babel. Ya, cerita ini Kak Anas yakin kalian sering sekali mendengarnya. Hari ini kita mau dengar sekali lagi ya. Kalian bisa lihat, perhatikan Alkitab kalian dan Kak Anas akan bercerita. Nanti kita akan lihat beberapa ayat ya. Nah, kisah ini berawal dari suatu masa yang pada waktu itu bangsa Israel dikalahkan oleh kerajaan Babel. Ada yang tahu siapa nama Raja Babel? Iya, betul ya, Raja Nebukadnezar. Nah, pada waktu itu Raja Nebukadnezar memerintahkan kepada pengawal istananya, kepala istana untuk memilih orang-orang untuk dibawa ke istana Babel, ya, ke kerajaan Babel. Nah, syaratnya adalah perawakannya harus bagus, ya, harus yang kuat. Lalu dia harus pintar, dia harus cerdas. Pokoknya orang-orang pilihan dari keturunan raja, keturunan bangsawan dibawa ke Babel. Nah, intinya mereka yang dibawa ke istana itu bukan orang-orang yang sembarangan, tetapi orang-orang pilihan. Nah, mereka akan dididik selama 3 tahun. Mereka akan diajarkan bahasa Kasdim. Mereka akan diajarkan sejarah tentang kerajaan Babel. Nah, mereka dipersiapkan untuk bekerja dan melayani Raja Nebukadnezar. Nah, walaupun mereka tawanan, tapi karena mereka orang pilihan dan mereka akan dipekerjakan bersama dengan raja, maka mereka diperlakukan dengan sangat baik. Mereka diberi makan makanan yang sama dengan yang dimakan oleh raja. Di antara pemuda-pemuda Israel yang dibawa ke Babel itu ada yang bernama Daniel, Hananya, siapa lagi? Misael dan Asaria, betul ya. Nah, pertama-tama yang dilakukan kepada mereka adalah mereka ini diberi nama Babel, ya. Mereka diberi nama Babel, yaitu masih ingat nggak? Daniel diberi nama siapa? Daniel diberi nama Beltsasar. Hananya diberi nama Sadrak, Misael diberi nama Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Biasanya kita kenal dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Iya, Danielnya diberi nama Beltsasar, ya. Ketika para pegawai istana itu membawa makanan istana kepada Daniel dan teman-temannya, mereka menolaknya. Mengapa? Karena makan makanan raja itu semuanya telah dipersembahkan kepada dewa bangsa Babel. Mereka tidak mau menajiskan diri mereka dengan makanan-makanan dari istana. Nah, Allah telah memberitahukan kepada orang-orang Yahudi bahwa mereka itu nggak boleh makan sembarangan. Ada makanan-makanan tertentu dan cara mengolahnya pun tertentu. Nah, mereka berempat ini, Daniel dan teman-temannya, memilih untuk menaati Allah. Allah yang selalu menyatakan kasih-Nya kepada mereka. Nah, terus kepala istananya ini yang bernama Bapak Aspenas ini susah hatinya. Kenapa? Karena takutnya kalau Daniel itu nggak makanan-makanan raja, mereka akan jadi kurus. Dan nanti Bapak Aspenas yang akan dimarahi.
karena tidak bisa merawat mereka. Nah, tapi Daniel kembali membujuk Aspenas. Daniel mengatakan seperti ini kepada Bapak Aspenas. Coba diadu aja, dicoba dulu. Kami mau makan sayur dan air putih saja selama 10 hari. Ya, kalau dalam 10 hari itu ternyata kami tetap sehat, kami kuat, maka selanjutnya kami akan makan sayur dan air putih. Dan tidak makan makanan yang sudah dipersembahkan oleh dewa-dewa bangsa Babel. Nah, akhirnya setuju. Kalian tahu apa yang terjadi setelah 10 hari Daniel dan teman-temannya makan seperti yang mereka minta? Apa tadi? Ya, sayur sama Coca-Cola. Bukan ya, sayur sama air putih. Nah, kita lihat ya, apa yang terjadi setelah 10 hari. Ternyata hasilnya adalah, kita lihat sama-sama ya di ayat yang ke-15. Nah, di situ dikatakan apa? Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Wah, luar biasa ya. Setelah 10 hari ternyata tubuh mereka itu lebih gemuk, lebih kuat. Dan kalian tahu bukan hanya itu saja, tetapi keempat orang itu oleh Allah diberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai jenis tulisan dan hikmat. Bahkan Daniel itu juga diberi oleh Tuhan pengertian untuk bisa melihat mimpi. Nah, setelah lewat waktu yang sudah ditetapkan oleh raja, mereka sekaligus semuanya yang tadi sudah didik selama 3 tahun itu dikumpulkan kembali. Mereka dibawa kepada raja. Raja bercakap-cakap dengan semua mereka. Nah, dan di antara mereka itu ternyata tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka kepada raja. Nah, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan, pengertian, raja akan bertanya kepada mereka. Dan ternyata mereka didapati 10 kali lebih cerdas dari semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi yang ada di kerajaan. Luar biasa ya. Allah yang penuh kasih itu telah memelihara keempat pemuda itu. Walaupun pada saat mereka susah, mereka harus keluar dari tanah Israel kepada kerajaan Babel, tetapi Tuhan tetap menyertai mereka. Dan mereka melihat kasih Tuhan itu, mereka tetap taat. Bahkan Allah juga menjaga mereka, memberikan kepandaian, memberikan kekuatan, memberikan hikmat. Mereka bertumbuh di dalam hikmat dan kesalehan. Nah, sekalipun mereka tadinya diberikan pilihan makanan yang enak, semuanya pasti yang istimewa, semuanya pasti yang terenak. Tapi mereka tidak mau. Mereka memilih taat, mereka memilih makan sayur dan air putih, karena makanan itu adalah makanan yang dikehendaki oleh Tuhan. Mereka memilih untuk taat. Nah, bagaimana dengan kita semua? Dalam kehidupan kita sering kan dihadapkan oleh banyak pilihan. Masih ingat nggak dengan pilihan-pilihan, dengan gambar-gambar yang di awal yang Kak Anas lihatkan tadi? Nah, seringkali kita sudah tahu mana yang lebih baik untuk kita. Tapi seringkali yang baik itu nggak enak atau kurang enak. Betul nggak? Ya. Nah, biasanya yang enak itu ternyata nggak baik buat kita, nggak sehat. Nah, orang tua kita itu mengasihi kita. Mereka memikirkan kita, mereka menyediakan segala kebutuhan kita, dan pasti memberikan yang terbaik untuk kita semua. Misal dalam hal makanan ya, mereka pasti akan berupaya menyediakan makanan yang baik untuk tubuh kita. Bisa enak, ya bisa kurang enak.
brokoli, ada yang suka, ada yang enggak. Tapi itu baik buat kita. Nah, biasanya kita memilih yang lebih enak. Betul enggak ya? Nah, Kak Anas sendiri juga masih sering ya kepingin gorengan. Walaupun gorengan itu enggak bagus buat kesehatannya Kak Anas. Kadang-kadang Kak Anas juga kepingin makan makanan yang junk food misalnya. Walaupun Kak Anas tahu itu makanan kurang sehat buat tubuh Kak Anas. Nah, kita harus hati-hati, kita harus belajar. Hal ini karena juga diingatkan bahwa kita itu taat untuk apa? Nah, kalau kalian menaati hal-hal yang sudah dikasih tahu oleh orang tua, makanan yang baik atau kebiasaan yang baik, misalnya tidur tepat waktu. Nah, apakah kita taat? Mereka mengasihi kita, mereka memperhatikan kita. Nah, seharusnya kita harus taat kepada mereka. Taat kepada peraturan-peraturan mereka. Supaya apa? Ya supaya kita ini boleh tetap sehat. Kita boleh taat kepada Tuhan juga ya. Kalau kita taat sama orang tua, kita juga taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, walaupun kita tahu sulit meninggalkan makanan-makanan yang tidak baik, misalnya mie instan ya. Siapa di sini yang nggak suka mie instan? Nggak ada ya. Semuanya pasti suka, tapi jangan banyak-banyak ya. Tidak semuanya bisa dimakan secara berlebihan ya. Semua tidak bisa dimakan secara berlebihan ya. Tapi ingat, makanan-makanan yang tidak sehat harus ada batasnya. Nah, Kak Anas punya satu gambar lagi ya. Nah, nih coba kalian lihat gambarnya. Mana yang kalian pilih? Nah, semua sungai, kecuali sungai yang buatan manusia ya, pasti bentuknya itu berkelok-kelok. Kenapa mereka berkelok-kelok? Sederhana saja. Sungai itu mengikuti alur yang paling sedikit hambatannya. Jadi dia menghindari apa yang ada di depannya untuk mencari jalan yang mudah. Sebagian orang juga melakukan hal yang sama. Mereka menyerah kepada godaan dan menyimpang dari yang sudah diharuskan kepada kita. Daniel, kita kembali lagi ke Daniel, memilih taat kepada Allah. Dia berketetapan tidak menajiskan dirinya dengan makanan-makanan yang telah dipersembahkan oleh ilah-ilah mereka, oleh dewa-dewa bangsa Babel. Nah, kenapa? Karena sekali lagi Daniel tahu bahwa Allah sangat mengasihi Daniel dan teman-temannya. Dan walaupun di masa yang sukar, Tuhan tetap tidak meninggalkan mereka. Nah, kita belajar ya, untuk proyek ketaatan kita memilih sesuatu yang baik untuk kita, walaupun kadang-kadang pilihan itu tidak kita suka. Kenapa? Karena Allah telah mengasihi kita. Oke, nah sekarang kita mau buka Alkitab untuk ayat hafalan ya. Sudah, kita buka dari Yohanes 10 ayat yang ke-11. Ada yang sudah hafal karena ayat ini sangat terkenal ya. Yohanes 10 ayat yang ke-11. 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Lagi ya, Yohanes 10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Once more, sekali lagi ya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Apa hubungannya ayat hafalan kita hari ini dengan kisah Daniel? Dengan kisah ketaatan Daniel dan teman-temannya. Nah, Tuhan sangat mengasihi Daniel dan Tuhan sangat mengasihi kita semua. Sehingga Tuhan menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita semua. Nah, kalian bisa bayangkan ya betapa besarnya kasih gembala kita. Selain memberikan nyawanya, dia juga memelihara kehidupan kita. Nah, kalau kita mengingat kasih Allah yang begitu besar itu, apakah kita mau menaatinya
dengan hati yang penuh sukacita? Apakah kita mau menaatinya karena kita takut atau karena kita memang cinta kepada Tuhan kita? Nah, kiranya kita boleh meminta hikmat kepada Tuhan supaya Tuhan boleh memberikan hati yang mengasihi Allah. Kita mau punya hati yang taat kepada Allah karena Allah telah menyatakan kasih-Nya buat setiap kita. Yuk, kita mau masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada hari ini Tuhan, kami boleh belajar tentang ketaatan Daniel dan teman-temannya. Tuhan, seringkali kami dihadapkan oleh pilihan yang lebih enak walaupun kami tahu itu tidak baik untuk kami. Ajar kami untuk taat ya Tuhan, ajar kami untuk bisa mengendalikan diri kami karena kami tahu Tuhan sangat mengasihi kami. Kami mau taat karena Tuhan bahkan rela menyerahkan nyawanya untuk boleh menggantikan kami, menggantikan dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami, berikan hikmat, beri enak walaupun kami tahu itu tidak baik untuk kami. Ajar kami untuk taat ya Tuhan, ajar kami untuk bisa mengendalikan diri kami karena kami tahu Tuhan sangat mengasihi kami. Kami mau taat karena Tuhan bahkan rela menyerahkan nyawanya untuk boleh menggantikan kami, menggantikan dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan ketika kami memilih sesuatu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Kak Meli, kita sudah mendengarkan firman loh. Puji Tuhan Kak, firman hari ini sangat memberkati. Mari kita merespon firman hari ini dengan memberikan persembahan. Sudah siap Kak? Kak Selvi, Kak Anita, sudah siap? Ayo kita memberikan persembahan. Iya, siap Kak Meli. Sudah siap Kak Meli? Sekarang mari kita bawa persembahan ini ke hadapan Tuhan agar dilayakkan dan dipergunakan untuk memperluas kerajaannya. Mari kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kak Meli, aku doa persembahan ya. Baik Kak, gantian. Yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang begitu indah. Tolong kami semua untuk senantiasa taat seperti Daniel. Tuhan, kami juga berterima kasih untuk persembahan yang boleh kami berikan kepada Tuhan. Itu semua adalah milik Tuhan. Berkatilah Papa Mama dalam pekerjaannya. Berkatilah kami semua. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, waktunya menyelesaikan aktivitas. Oke, saatnya aktivitas. Hari ini kita mau membuat domba ya. Alat-alat yang kalian butuhkan adalah spidol putih. Kalau kalian nggak punya spidol putih, bisa pakai tip X ya. Terus spidol hitam, pensil, lem, gunting, spidol warna-warni, penggaris,
ini ada kapas ya. Kapasnya Kak Win hari ini pakai yang coklat, pakai yang kotak maksudnya ya, pakai yang kotak. Kalau kalian nggak punya yang kotak ya, kalian bisa pakai kapas apapun yang ada di rumah ya, atau kalau nggak ada kalian bisa pakai tisu. Nah oke, bahan yang utama sekarang kita membutuhkan kertas yang warna hitam dan putih. Kita membutuhkan kertas yang hitam ukuran apapun deh ya, ukurannya terserah, kalian mau buat besar boleh, mau buat yang kecil juga boleh ya. Lalu Kak Win akan tempelkan ini di dalamnya sini ya. Kak Win nggak ukur ya, Kak Win nggak ukur, kira-kira ini bisa masuk aja ya, kira-kira bisa masuk aja. Kak Win beri tanda di sini dan di sini ya, berarti Kak Win tinggal ini ya, beri garis saja, kira-kira dia bisa masuk gitu ya. Ukurannya berapa terserah gitu ya. Kita potong ya, ini kita bisa tempelkan di dalam seperti ini ya. Kita beri lem di pinggir-pinggirnya aja. Kalian bisa pakai kertas yang agak tebal ya, atau mau yang tipis juga boleh sebenarnya. Kak Win ini pakai kertas yang ada di rumah. Kak Win ada kertas gambar sisa, langsung dipakai aja ya. Makanya kalau kalian ada kertas warna-warni atau kertas lipat, kalian simpan aja ya, karena apa, sekolah minggu akan selalu memakai bahan-bahan untuk aktivitas ya. Nah sudah seperti ini, lalu Kak Win akan membuat domba di dalamnya ya. Kak Win ambil ini salah satu deh, nah ini ya, Kak Win akan taruh di sini, tetapi Kak Win akan membuat dombanya itu berbentuk oval atau bulat. Kalian boleh gunting seperti ini ya, terserah bentuknya, mau gendut mau kurus ya. Nah seperti itu ya. Nah, seperti ini kan, nanti kita akan tempelkan sebelah sini ya. Badannya udah selesai ya. Oke, sekarang Kak Win akan cari kertas yang lain ya. Kak Win akan membuat kaki dan juga buat kepala ya. Kita buat kepalanya dulu deh ya. Kak Win hadapkan seperti ini, kita buat kepala dulu. Kalian kalau waktu kecil mungkin kalian sering nonton Shaun the Sheep, kepalanya kira-kira seperti ini ya. Nah seperti ini, lalu kita potong ya. Nah ini tadi yang sudah kita buat ya. Nah nanti kita bisa tempelkan di sini. Nah, ya. Sekarang kita buat kaki ya. Ini langsung potong aja ya. Kak Win mau butuhnya 3, 1, 2 dan 3. Nah di ujungnya ini biar nggak terlalu lancip ini ya, kita buat dia lebih ya, nah, lebih tumpul gini ya bentuknya ya, lebih tumpul. Ini juga seperti ini ya. Oke, sekarang Kak Win akan tempelkan dulu untuk kepalanya ya. Kak Win buat agak miring seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, Kak Win akan buat untuk matanya ya. Nah sambil menunggu kering ya, sambil menunggu kering kita akan ini ya, tuliskan ayat hafalannya ya.
Ini karena kan kalau spidol ataupun tip X dia butuh waktu agak lama ya untuk dia kering. Jadi dia diamkan aja dulu. Kita tulis ayat hafalannya ya. Yohanes pasal 10 ayat 11. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan berikan kakinya. Di depan ini nanti ada 2 ini ya. Kan ada 2 seperti ini ya. Karena dia dombanya dari samping ya, jadi kelihatannya kakinya cuma 3 doang ini ya. Kita potong sedikit ya biar tidak terlalu panjang. Ini ya, kami akan tempelkan. Kalian juga potong dulu deh, terlalu panjang ya. Seperti ini. Nah, seperti ini 1. Lalu di sini 2. Cek lagi deh. Ini kakinya sebelah mana habis ini? Oh, sebelah. Ini ya, satunya agak naik ini ya. Satunya agak naik. Seperti ini ya. Oke, kalau sudah sekarang kita berikan lem. Tempelkan di sini tuh ya. Kita cek sekarang apakah dia sudah kering. Ini sudah sepertinya. Kalian pakai spidol yang hitam agak besar ini ya. Lucu ya. Kak Win akan berikan ini ada rumput ya. Ya, ini. Nah, di sini juga ada rumput. Tuh ya. Kak Win akan berikan ada ya, berbentuk domba. Kenakan bentar ya. Nah, aktivitas kita sudah selesai. Nah, aktivitas kita pada pagi hari ini menulis ayat ya di dalam yang kita sudah buat tadi aktivitasnya, supaya kita ingat bahwa kita punya gembala yang mengasihi kita, yang bahkan tidak ragu untuk menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita, supaya kita boleh menyerahkan hati kita juga untuk taat kepada gembala yang baik. Nah, dengan selesainya aktivitas ini, selesai pula ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Tetap setia, tetap belajar taat, tetap memilih pilihan yang baik untuk kita semua. Bye!